Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahabana fadlan wa ni'ama wa arsyadana ila ma fihi salahana rahmatan wa taufiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, thalabul ilmi. Semoga niat kita Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tentang sirah para nabi Allah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas atau menjelaskan tentang sirah Nabi Salih dengan kaumnya, yaitu kaum Samud yang membangkang, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Salih berupa onta, yang onta itu keluar dari batu, yang onta itu susunya tidak habis-habis, diperah oleh orang-orang Samud. Itu kemarin kita membahas tentang kisah Nabi Salih. Hari ini sebenarnya urutannya setelah Nabi Salih adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang tersebut dalam 25 Nabi dan Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim. Hari ini sebenarnya adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi untuk pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sirah tentang Bani Israel, sejarah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ambil tema ini, kita meloncat ke Bani Israel mumpung hari ini sedang ramai pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karenanya kita akan melihat sisi Israel atau Bani Israel dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah dulu, awal mula bangsa Israel atau Bani Israel itu awal mula dari mana? Awal mula muncul pertama kali Bani Israel itu dari mana? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata Bani Israel itu tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
yang harusnya kita jelaskan di pagi hari ini. Dan insya Allah penjelasan lengkap tentang Nabi Ibrahim insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang lain. Tetapi kita singgung sedikit tentang Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim punya istri. Yang pertama namanya Sarah, istri. Yang kedua namanya Hajar. Dari istri yang kedua lahir anak duluan, yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah Hajar melahirkan putra pertama yang bernama Ismail, ternyata Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, juga melahirkan seorang putra, yang kemudian putra itu diberi nama Ishak. Ishak ini ketika tumbuh dewasa menikah dengan seorang perempuan, lahir seorang anak bernama Yakub. Yang Yakub ini menjadi nabi juga. Jadi ini Ibrahim adalah nabi, putra pertama Ismail menjadi nabi, putra kedua yaitu Ishak menjadi nabi, Ishak punya anak namanya Yakub juga menjadi nabi. Ini keluarga nabi. Dan ternyata Nabi Yakub itu punya beberapa putra, salah satunya bernama Yusuf, yang itu juga jadi nabi. Ini terus beliaunya Nabi Ibrahim, kemudian anaknya, kemudian cucunya, kemudian buyutnya, itu semuanya menjadi nabi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita ulang. Nabi Ibrahim punya anak yang kedua yang dilahirkan oleh Sarah bernama Ishak. Ishak menikah, punya anak namanya Yakub. Yakub, mulai dari sini kisah Bani Israel. Mulai dari Nabi Yakub alaihis salam. Ini kita akan persingkat ceritanya karena nanti kisahnya poin bahasan kita ada Bani Israel. Adapun tentang Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, insya Allah ada penjelasan tersendiri. Yakub punya 4 istri. Istri pertama namanya Liyah, istri kedua namanya Rohil, istri ketiga namanya Bilha, istri keempat namanya Zilfa. 4 istri, Liyah atau Liyah, Rohil, Bilha, Zilfa. Liyah, Rohil, Bilha, Zilfa. Istri yang pertama punya 6 anak, istri yang kedua punya 2 anak, istri yang ketiga punya 2 anak, istri yang keempat punya 2 anak, yang ternyata semuanya laki-laki. Istri pertama Liyah punya 6 anak, namanya Robon, Sam'on, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. 6. Robon, Sam'on, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. Robon atau yang kemudian sering dikatakan Ruben, Sam'on atau yang kemudian sering dikatakan Simon, Lawi atau yang kemudian sering dikatakan Lewi, Yahuda, Izakhar, Zabilun atau yang dikenal dengan Zebulon. Robon, Sam'on, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. Istri yang kedua punya 2 anak, namanya Yusuf dan Bunyamin. Yusuf yang kemudian menjadi nabi. Ini istri yang kedua dari Rohil, punya 2 anak namanya Yusuf, Bunyamin. Istri yang ketiga dari Bilha punya 2 anak namanya Jad, Ashir. Jad, Ashir. Dan kemudian istri yang keempat punya 2 anak namanya Dan, kemudian Naftali. Dan Naftali ini dari Bilha, dan Naftali. Namanya itu Dan. Nama anaknya Dan, D-A-N. Dan. Kita ulang. Nabi Yakub punya 4 istri. Lea atau Liyah, Rohil atau Rahel, Bilha, Zilfa. 4 istri ini, istri yang pertama 6 anak, Ruben atau Robon, Sam'on, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. Istri yang kedua punya 2 anak, Yusuf, Bunyamin. Istri yang ketiga punya 2 anak, Dan, Naftali. Istri yang keempat punya 2 anak, Jad sama Ashir. Berarti total anaknya berapa? 6, 2, 2, 12. Baik, silahkan ibu bapak kunci angka 12. Karena ini akan berkaitan dengan kisah-kisah selanjutnya. 12 anak. 12 anak. 12 anak ini, Bapak Isinten mau namanya? Yakub. Yakub. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Yakub yang kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam kitab At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih Ibnu Mulkin, kemudian juga diriwayatkan dalam Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah. Yakub itu adalah seorang nabi yang dia punya kebiasaan. Kebiasaan beliau, kalau beliau melakukan perjalanan safar, tindakan tebih, itu biasanya dilakukan pada malam hari. Niku kebiasaannya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub niku gadah kebiasaan menawi Nabi Yakub niku badhe tindakan tebih, niku biasane tindakan niku wonten wayah dalu. Niku Yakub. Dalam bahasa Arab, perjalanan di malam hari niku namine Isra. Perjalanan di malam hari niku namine Isra. Maka ada peristiwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka ini perjalanan satu namanya Isra, perjalanan naik namanya Mi'raj. Dikenallah Isra Mi'raj. Perjalanan di malam hari dalam bahasa Arab namanya Isra. Dalam bahasa Ibrani konon katanya perjalanan di malam hari yang kalau dalam bahasa Arab namanya Isra, dalam bahasa Ibrani itu namanya Israil. Kalau bahasa Arab namanya Isra, kalau bahasa Ibrani namanya Israil. Maka dalam kitab At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih disebutkan summiya Yaqub Israil li'annahu asra dzata lailatin hina hajara ilallah. Akhirnya karena Nabi Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari, punya lakop kunyah bahasa Tembara ini ku Paraban. Pirsa Paraban? Paraban itu nama julukan yang sering orang memanggil dengan nama itu. Malah jarang memanggil dengan namanya. Ing daerah kula niku enten piyantun namine Wahyu. Panggilannya Tatang. Misalnya. Nah niku Tatang niku namine Paraban. Nah, akhirnya Nabi Yakub itu punya Paraban. Karena sering melakukan perjalanan di malam hari, maka Nabi Yakub dikenal dengan nama Israil. Karena sering melakukan perjalanan di malam hari. Putra-putranya Yakub jumlahnya pinten wau? 12. Putra Yakub maka namanya Bani Yakub. Yakub itu nama aliasnya sinten wau? Israil. Maka Bani Yakub itu kemudian dikenal dengan Bani Israil. Itulah awal mula muncul bangsa Bani Israil. Dari berapa anak? 12. 12 anak ini yang kemudian nanti kedepannya akan melahirkan anak, beranak pinak, berketurunan banyak, menjadi sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Nah ini Bani Israil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran tentang nama Bani Israil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Nabi Yakub itu tinggalnya di Syam dulu yang wilayahnya luas. Kalau tepatnya sekarang ada di sisi Baitul Maqdis di Palestina yang sekarang dijajah oleh orang-orang Israel di Palestina. Di sana Nabi Yakub tinggal bersama istrinya dan 12 putranya. Singkat cerita, sebagaimana kisah yang sudah sering sekali kita dengar, Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub ini dilempar ke sumur oleh 10 temannya, saudaranya. Kalau yang Bunyamin nggak ikut-ikutan karena Bunyamin saudara kandungnya Yusuf. Kalau yang lainnya saudara seayah tapi beda ibu. Singkat cerita, Nabi Yusuf dilempar ke sumur, ceritanya panjang, itu ada cerita tersendiri. Kemudian ditemukan oleh Al-Aziz, Raja Bundi Mesir. Raja Mesir, kemudian ternyata, wah di menimba sumur, wah ternyata ada anak. Akhirnya dibawa ke Mesir.
ditemukan oleh seseorang kemudian dijual ke Raja Mesir Al-Aziz, Raja Mesir. Padahal tinggalnya aslinya teng pundi wau niku? Palestina. Kemudian dijual sampai ke Mesir. Nabi Yusuf kecil tinggal di Mesir bersama Al-Aziz, dirawat oleh ibu angkatnya bernama Zulaikha. Hari berganti hari tumbuh dewasa, anak-anak remaja dewasa. Zulaikha tergoda dengan Yusuf. Pokoknya ceritanya panjang. Yusuf di penjara, kemudian dikeluarkan dari penjara, memberikan solusi kepada penduduk Mesir akan musibah yang menimpa Mesir karena terjadi paceklik selama 7 tahun. Karena berhasil memberikan solusi, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Sampai di situ kisahnya. Diangkat menjadi bendaharawan Mesir, maka orang-orang Mesir dan orang-orang sampai ke dataran Palestina itu semuanya berbondong-bondong ke Raja Al-Aziz yang bendaharawannya adalah Yusuf alaihissalam. Sampai pada putra-putranya Nabi Yakub yang lain, saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita ketahuan, oh ini ternyata Yusuf, ini saudara-saudaranya. Nabi Yusuf perintahkan kepada saudara-saudaranya untuk pulang ke Palestina, membawa semua keluarganya ke Mesir, termasuk ayahnya yang bernama Yakub, ibunya, istrinya Yakub, kemudian 11 saudaranya bersama istri-istrinya dan anak-anaknya bawa semua ke Mesir. Nah, tinggallah Nabi Yusuf, 11 putranya, Nabi Yakub dan istrinya, keluarga besarnya tinggal di Mesir dan sudah tidak lagi tinggal di Palestina. Ini. Sementara orang-orang Mesir itu bangsa Mesir yang asli suku mereka adalah orang-orang Kibeti atau Koptik, orang-orang Kibeti. Sehingga Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini menjadi minoritas di tengah mayoritas orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir. Tetapi mayoritas orang Mesir, penduduk Kipti ini, semuanya hormat kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa hormat? Karena Nabi Yusuf bendaharawan Mesir, yang menurut mereka telah menyelamatkan perekonomian Mesir. Kalau bukan karena Nabi Yusuf, menurut mereka Mesir kalang kabut, banyak yang mati kelaparan. Tetapi karena Nabi Yusuf pernah memberikan solusi kepada orang-orang Mesir, maka Nabi Yusuf dihormati. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hari berganti hari seperti itu keadaannya, tahun berganti tahun. 12 putra Yakub yang bernama Bani Israel ini, yang 12 ini dengan keluarganya melahirkan anak, melahirkan cucu, melahirkan keturunan berganti tahun, tahun berganti tahun, bulan abad berganti abad, terus seperti itu sehingga Bani Israel semakin banyak. Pada waktu sekitar 5 abad setelahnya atau sekitar 500 tahun setelahnya, mulai orang-orang Mesir tidak respect lagi kepada Bani Israel. Karena orang-orang Mesir menganggap bahwa Bani Israel yang jumlahnya sekarang sudah banyak di Mesir, itu mereka pendatang. Aslinya berasal dari Palestina, Syam sekarang. Aslinya berasal dari Syam, Palestina sekarang. Mereka pendatang ke situ, orang-orang Mesir merasa tidak respect dan mereka ingin mengusir mereka dari tanah mereka. Mereka orang-orang Mesir lupa bahwa Bani Israel ini moyang mereka, yaitu Yakub dan Yusuf, yang menyelamatkan bangsa Mesir. Mereka lupa. Akhirnya mereka ingin mengusir Bani Israel. Mereka mengintimidasi, mereka menyerangi Bani Israel. Bahkan di antara mereka ada yang dijadikan budak. Bani Israel ini kemudian banyak yang menjadi budak.
setelah diserang oleh orang-orang Mesir. Akhirnya Bani Israel termarginalkan, tinggal di pinggiran-pinggiran kota, tidak menjadi orang yang diutamakan, menjadi orang yang tertindas banget. Pada waktu itu Raja Mesir ketika itu bernama Fir'aun. Raja Mesir ketika itu bernama Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan, ingin membela Bani Israel. Allah ingin membela Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ketika itu seorang nabi yang cerdas luar biasa, fisiknya kuat luar biasa, bernama Nabi Musa alaihis salam. Maka Nabi Musa alaihissalam Allah utus di tengah-tengah Bani Israel untuk membela mereka dalam melawan Fir'aun dan orang-orang Mesir bala tentaranya. Maka di Mesir ini ada dua bangsa besar, dua kekuatan besar ketika itu. Yang pertama adalah kekuatan Fir'aun dengan segala kerajaannya sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan Nabi Musa bersama umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Nah, dalam membela Bani Israel, Allah sampai memberikan mukjizat besar kepada Nabi Musa yang belum pernah sebelumnya Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Musa sebanyak dan sebesar itu. Allah berfirman, "Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat." Kami berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat besar. Tongkat dipukul ke laut jadi jalan, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukul ke batu jadi memancar 12 mata air. Kemudian dari telapak tangan Nabi Musa keluar cahaya. Kemudian Allah kirimkan kodok niku katak niku bancet kintal yang banyak menyerbu orang-orang Mesir. Orang-orang Bani Israel aman. Sampai mu'arikh menjelaskan seandainya orang-orang Mesir itu membuka mulutnya sekejap saja, maka pasti akan langsung dimasuki kodok. Saking banyaknya kodok. Dan orang-orang Bani Israel aman. Allah kirimkan sungai yang sungainya sungai darah, mengalir di sungai-sungai orang Mesir. Sementara sungai Bani Israel aman, air tawar. Allah kirimkan angin besar dan belalang yang merusakkan tanaman-tanamannya orang Mesir. Sementara tanaman-tanaman Bani Israel aman. Allah membela Bani Israel dari orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Bagaimana kemudian Allah membela Bani Israel sampai Allah berfirman, "Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan engkau wahai Bani Israel di atas semesta alam. Pada waktu itu, jadi Allah membela Bani Israel dari orang-orang Mesir. Dan Bani Israel itu melihat dengan mata kepala mereka mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk membela mereka. Mereka melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membela mereka dari serangan orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sampai pada satu titik ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa merasa kewalahan dan dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dari orang-orang Mesir. Sampai Nabi Musa dan Bani Israel lari, tiba di tepi pantai Laut Merah. Depan pantai, depan laut,
belakang Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat banyak, lengkap dengan semua persenjataannya. Mereka bingung, maju laut belakang Fir'aun, maju kena mundur kena. Nah, catatan pertama, muncul ngeyelnya Bani Israel yang pertama kali. Ketika di situ Nabi Musa menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Nah, Bani Israel muncul ngeyel yang pertama. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok sudah saling berhadap-hadapan, qala ashabu Musa, pengikut Nabi Musa yaitu Bani Israel, mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan ketangkap, mereka akan bisa menyesal kita. Mana janji Allah? Katanya Allah mau menolong kita. Dini sampai detik ini Allah tidak menolong kita. Mana janjimu? Katanya Allah mau menolong kita. Maka Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku dan pasti Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Asy-Syu'ara 6162. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian akhirnya perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Wahai Musa, idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, laut itu pukul dengan tongkatmu. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Tuk. Meniduk nol pun atas. Tuk. Maka lautan terbelah. Kalau kita baca tafsir, sebagian mufassir menjelaskan bahwa lautan terbelah bukan menjadi satu jalan besar yang orang-orang itu lewat bareng, tetapi jalannya menjadi 12 jalan. Masih ingat 12? Napa niku wau 12? Ya, putranya Yakub Bani Israel yang menjadi suku. Maka karena kenapa kok 12? Karena suku Bani Israel ada 12. Sifatnya Bani Israel, kalau jalannya cuma satu, maka pasti rebutan, pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 jalan yang terbentang. Yang satu jalan itu dilewati oleh suku A, satu jalan dilewati oleh suku B, satu jalan dilewati oleh suku C. Maka ini jalan pertama sukunya Robon, sukunya Sam'un, Lawi, Yahuda, Izakar, Zabilun, Yusuf, Bunyamin, dan Naftali, Gad, Asir. Semuanya lewat satu-satu. Lewat sampai di titian sana bersama Nabi Musa. Selesai, Nabi Musa ingin memukulkan lagi tongkatnya. Allah tahan untuk tidak memukulkan. Di sebelah sini Fir'aun dan bala tentaranya mau maju, mau mundur bingung. Karena logika Fir'aun juga mengatakan kalau saya masuk nanti lautnya bisa napa niku nutup malih. Maka kemudian Fir'aun mengatakan, kalau kita buka tafsir di sana ada dialog antara Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Fir'aun kepada bala tentaranya, wahai pasukan, udkhulu, masuk. Kata pasukan, wahai Fir'aun, engkau kan Tuhan, masuk dulu. Karena Fir'aun memang pernah mengaku sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Kata bala tentaranya, pasukannya, tentaranya, wahai Fir'aun, engkau kan Tuhan, engkau masuk dulu. Fir'aun mikir, sudah kadung ngaku sebagai Tuhan, masuk nggak berani masuk. Maka Fir'aun masuk ke laut. Sampai di laut, Fir'aun balik kanan, melihat ke arah pengikut-pengikutnya, bala tentaranya, dan Fir'aun mengatakan, lihat, lautan tunduk kepadaku. Soalnya buatan lumplok masuk. Maka pasukannya masuk. Ketika pasukannya masuk, Allah jadikan lautan yang tadinya berubah jadi jalan dikembalikan lagi sebagaimana semula. Fir'aun tenggelam bersama pasukannya. Dan tenggelamnya Fir'aun bersama pasukannya itu dilihat
oleh Bani Israel di tepiannya sana. Tenggelam. Mereka melihat kuasa Allah, mereka lihat mukjizat Allah yang luar biasa. Mosok kok saged lautan di belah wonten niku, dereng nate enten sing kados wonten niku. Dan Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka bahwa lautan terbelah. Dan mereka melihat bahwa Fir'aun tenggelam, setelah terbelah nungkup lagi dan mereka tenggelam. Tetapi muncul ngeyel yang kedua dari Bani Israel. Kata Bani Israel, wahai Musa, apa betul Fir'aun sudah mati? Jangan-jangan masih hidup. Renang, ketemu Nyi Roro Kidul. Niki tambahan saking kula. Ketemu Nyi Roro Kidul. Renang. Wahai Musa, jangan-jangan Fir'aun masih hidup. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka bahwa Fir'aun itu tenggelam. Maka Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Yunus 9. Maka pada hari itu kami selamatkan, kata Allah, kami selamatkan jasad Fir'aun agar menjadi tanda bagi orang-orang sebelum kamu. Maka jasad Fir'aun terlempar ke pantai. Mereka baru melihat, oh jebule Fir'aun pancen wis mati. Baru mereka percaya. Maka Nabi Musa kemudian mengajak, sudah kita sekarang keluar dari Mesir, sudah kita pergi ke tempat nenek moyang kita, Nabi Yakub dulu, yaitu di Palestina. Kita berangkat. Maka mereka berangkat, baru berjalan beberapa langkah, mereka melewati sebuah perkampungan, yang perkampungan itu orang-orangnya sedang menyembah berhala, menyembah berhala. Maka Bani Israel protes, ngeyel untuk yang ketiga. Makanya hitung sarang-sarang ngeyel itu pinter. Yang ketiga, kata Bani Israel, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, mbok engkau buatkan untuk kami sebuah patung supaya kami bisa menyembah patung itu. Sebagaimana mereka punya patung dan mereka menyembah kepada patung. Baru saja diselamatkan oleh Allah, melihat dengan mata kepala mereka Allah menyelamatkan mereka, tapi malah mereka mencari Tuhan lain selain Allah. Mbok yo ibaratnya niku, mbok yo saiki Tuhan iki aja Gusti Allah terus. Mbok yo gentenang saiki Tuhan iki patung, nduk aku tak nyembah-nyembah patung Musa. Jadi itu kata mereka, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, engkau buatkan untuk kami patung sebagaimana mereka punya patung, mereka menyembah kepada patung dan kami bisa menyembah kepada patung. Ngeyel yang ketiga. Maka kemudian Nabi Musa jalan. Nabi Musa mengajak mereka jalan terus sampai di depan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa atau Palestina. Sampai di sana, kemudian Nabi Musa alaihissalam perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis Al-Aqsa. Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku Bani Israel, masuklah kamu ke bumi muqaddas, yaitu Baitul Maqdis Al-Aqsa Palestina, yang telah Allah janjikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian berbalik ke belakang. Fatanqalibu khasirin, kalau kamu balik ke belakang nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Al-Maidah ayat 21. Nabi Musa perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Palestina, Baitul Maqdis, yang ketika itu pada waktu itu Baitul Maqdis isinya adalah orang-orang Buis, orang-orang kasar pada waktu itu. Maka Nabi Musa perintahkan mereka untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Maka perintah berjihad dari Nabi Musa dijawab oleh Bani Israel. Ngeyel yang keempat, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Al-Maidah 22. Wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis
Ada orang-orang yang jabat, orang-orang yang keras, kasar, bengis, membuat kerusakan. Mosok kami disuruh berjihad melawan mereka? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Ngopo sampeyan ki baca akon-akon aku kon mlebu Baitul Maqdis. Hatta yakhruju minha, kami nggak mau masuk sebelum orang-orang itu keluar sendiri dari Baitul Maqdis. Fa in yakhruju minha, kalau mereka sudah keluar dari Baitul Maqdis, fa inna dakhilun, baru kemudian kami akan masuk. Tuh ngeyel yang ke 4 atau 5 mau? 4. Yang kelima, ngeyelnya mereka yang kelima, mereka malah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami tidak pernah mau masuk ke Baitul Maqdis selama mereka masih ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Musa, kenapa kamu perintahkan kami untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis? Kenapa kamu perintahkan kami seperti itu? Kalau kamu mau berjihad, mau berperang ke Baitul Maqdis, fadhhab anta wa rabbuka. Sudah kamu sama Tuhan kamu berdua pergi saja ke Baitul Maqdis. Berperang berdua silahkan. Faqatila, silahkan kalian berdua berperang. Kamu sama Allah berperang silahkan. Inna hahuna qa'idun, kami di sini tak duduk-duduk saja. Nah, ini kata orang-orang Bani Israil. Inna hahuna qa'idun, kami di sini tak duduk-duduk saja. Ngeyel yang kelima. Maka setelah itu Allah hukum mereka karena tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Allah hukum mereka. Apa hukumannya? Diharamkan atas Baitul Maqdis selama 40 tahun. Tidak pernah mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Mereka tersesat di padang pasir itu di luar Baitul Maqdis. Mereka tersesat di situ, hanya muter-muter terus, tidak bisa keluar. Ketika mereka berusaha untuk pergi ke barat, jedule mriku malih. Ketika mereka ingin mengarah ke arah timur, jedule mriku malih. Jedule ini kuno. Jedul. Ketika mereka pergi ke utara, jedule mriku malih selama 40 tahun muter-muter teng padang pasir mboten saged metu. Niku hukuman Allah kepada mereka. Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Baitul Maqdis Allah haramkan kepada mereka selama 40 tahun. Mereka tersesat di situ, di padang pasir itu selama 40 tahun, tidak bisa keluar dari situ. Dalam kondisi tersesatnya itu, ketersesatan jalan di luar Baitul Maqdis padang pasir itu, Bani Israel merasa kepanasan yang luar biasa, panas padang pasir, tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada air. Mereka kepanasan. Karena mereka kepanasan, mereka protes kepada Nabi Musa. Ngeyel yang ke-6. Wahai Musa, panas. Jadi Bani Israel itu tidak minta secara halus, Musa, tolong kami. Boten, terus dengan menentang. Meminta tetapi sambil menentang. Musa, panas. Allah berfirman, Al-Baqarah 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi mereka dengan awan. Luar biasa. Orang sengeyel ini Allah masih berbelas kasih kepada mereka. Allah naungi mereka dengan awan sehingga mereka sama sekali tidak kepanasan. Sedang dihukum tapi Allah masih memberikan rahmat kepada mereka. Sampun muncul ngeyel yang ke-7. Mereka mengatakan, Musa, lapar, meleh. Maka Allah berfirman, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada mereka makanan yang namanya manna salwa. Makanan yang langsung turun dari surga, terlezat
sepanjang sejarah peradaban manusia, itu makanan yang paling lezat. Nah, langsung dari surga. Bayangkan, sedang dihukum, Allah berikan naungan, Allah berikan kepada mereka makanan yang belum pernah ada makanan yang seperti itu sebelumnya. Langsung mana, langsung salwa. Nabi Adam mawon malah makan buah larangan teng swarga. Niki teng donya panganane niku langsung saking swarga. Hanya untuk Bani Israel. Bagaimana memang Allah berfirman, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan kalian di atas semesta alam. Allah muliakan mereka ketika hari itu. Allah muliakan mereka. Akhirnya mereka makan mana salwa, yang makanan itu langsung dari surga. Setelah mereka makan, mereka mengatakan, Musa, ini apa saat ini? Haus, ngelak, ora madang terus, ora ono wedangi babak belas. Bahasa kita, Musa, kita haus. Allah berfirman, fakul nadrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, pukul batu itu dengan tongkatmu. Ini ngayalnya Bani Israel yang ke-8 atau 9? 8. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Al-Baqarah ayat 60. Maka dari batu yang sudah dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa memancar ithnata asyrata aina, 12 mata air. Kenapa 12? Sukunya Bani Israel 12. Kalau yang keluar itu hanya satu mata air, maka pasti rebutan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60, fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maka dari batu itu memancar 12 mata air. Yang mereka bisa meminum, satu suku minum dari mata air yang ini, suku yang kedua dari sini, suku yang ketiga dari sini. Setiap hari. Mereka dalam hukuman, mereka dinaungi awan, mereka makan mana, salwa, mereka minum, kenyang, gak haus, luar biasa. Muncul ngeyel yang ke-9. Mereka gak bersyukur mereka boten. Malah mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro ala ta'amin wahid. Musa, lan nasbiro maksudnya artosnya apa? Lan niku bahasa Arab dalam ilmu shorof niki termasuk huruf nasab yang artinya tidak akan. Nasbiro itu aslinya nasbiru, berasal dari kata sobaro yasbiru. Nahnu nasbiru artinya sabar. Lan nasbiro, wahai Musa, kami tidak sabar ala ta'amin wahid, kalau makanan ini satu model, mana salwa air, mana salwa air, sesuk mana meneh, sesuk salwa meneh, sesuk ngombe meneh, sesuk mana meneh. Mereka ngeyel, ini ngeyel yang ke-9. Lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak sabar kalau makanan cuma mana salwa. Sekali lagi, Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa tidak dengan baik-baik. Wahai Musa, tolong kami, boten, tetapi malah sambil lan nasbir, kami tidak sabar Musa kalau makanannya cuma mana salwa. Fada'ulana robbaka, mbok kamu itu doa sama Tuhan kamu, mbok kamu itu minta sama Tuhan kamu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mbok kamu itu minta sama Tuhan kamu supaya Tuhan kamu itu menumbuhkan untuk kami timun, bawang, brambang, kacang, adas. Mosok mana salwa. Ini orang aneh, diberi makanan dari surga, minta makanan dari bumi. Maka Nabi Musa menjawab, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta ganti dengan sesuatu yang lebih rendah, padahal Allah sudah memberikan kamu sesuatu yang istimewa. Ihbitu Misra, kalau kamu kok minta timun, bawang, brambang, kacang, adas, pergi saja ke Mesir, balik ke Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, di Mesir banyak. Kalau cuma timun, bawang, brambang, di Mesir
kata tidak harus menunggu dari surga. Ring Temanggung ngembrah pirang piring. Nah, itu ngeyel yang ke-9. Singkat cerita, pada waktu itu ada satu orang dari Bani Israel yang terbunuh. Ada bekas pembunuhan di jasadnya, tetapi tidak diketahui siapa yang membunuh. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah, siapa orang yang membunuh satu orang Bani Israel ini. Maka Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadzahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Nah, maka kemudian disebut surat Al-Baqarah, sapi betina. Al-Baqarah. Sembelih Baqarah, sapi betina. Untuk apa sapi betina disembelih? Nah, ini sapi betina itu sebenarnya disembelih, kemudian diambil satu tulangnya dipukulkan kepada orang yang sudah meninggal ini, yang dibunuh ini, maka nanti orangnya akan bisa berbicara tentang siapa yang membunuh dia. Ini petunjuk dari Allah ketika itu. Harusnya pokoknya sembelih sapi betina Baqarah, sing kaya ngopo sing penting sapi betina. Ono sapi betina lewat punya orang tembung sembelih. Pokoknya sapi betina apa saja. Tetapi ngeyel yang ke-10. Orang Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huzwa. Musa malah sampeyan atattakhiduna huzwanya itu malah sampeyan guyonan. Oh, kamu ngejek kami ya. Kami minta petunjuk siapa yang membunuh orang ini, malah kamu suruh kami nyembelih sapi. Padahal nyembelih sapi itu perintah dari Allah. Itu ngeyel yang 10. Maka kemudian akhirnya menambah kengeyel mereka yang ke-11. Mereka mengatakan, ud'u lana rabbaka. Musa, coba tanyakan sama Allah, tanyakan sama Tuhanmu. Yubayyin lana mahi. Sapi betinanya yang kayak apa? Nabi Musa mengatakan, innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Sapi betinanya yang tidak muda, tidak tua. Awanun baina dzalik, pertengahan. Tidak tua, tidak muda. Janjane sing asli pokoknya sapi betina, rek muda, rek tua sak-sae. Tetapi malah mereka bertanya, semakin menambah susah, pertengahan. Kata Bani Israel, kosek, durung cetha. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ngeyel yang ke-12. Musa, coba tanya lagi sama Allah, tanya lagi. Tanya lagi sama Allah. Warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqarah saffa faqi launuha tasurrun nadirin. Kata Nabi Musa, warnanya kuning tua, enak dipandang. Kuning tua, enak dipandang. Tak tambah angel. Janjane niku sapi napa mawon, sing penting sapi betina sembelih rampung. Malah takon-takon dadi angel. Yang pertengahan, tidak muda, tidak tua. Yang warnanya kuning tua, menyenangkan dipandang. Kata Bani Israel, ngeyel yang ke-14. 13. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kosek takon meneh karo Gusti Allah kono. Sing kaya ngopo janjane kowe? Innal baqara tasyabaha alaina. Ciri-ciri sapi sing kaya ngono iki durung cetha. Kata Bani Israel, belum jelas kalau seperti itu. Wa inna insyaallah lamutadun. Nanti kalau sudah jelas insyaallah kami akan sembelih. Kami akan mendapatkan petunjuk. In qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ardha wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Kata Nabi Musa alaihi salam, sapinya adalah sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak sawah, belum pernah digunakan untuk mengairi sawah, yang tidak cacat selamat. Padahal zaman biyen nek megawe niku mesti beto sapi derek enten traktor, maka sangat sulit mencari sapi yang tidak digunakan untuk membajak
sawah, malah angin. Janjane sing penting sapi betina, malah takon warnane kaya sing umure piro. Yo angel. Pramila ampun dados kados Bani Israel. Misalnya bapak-bapak enten pengumuman saking RT, pengumuman besok kumpulan RT dengan catatan pakai peci. Pokoknya betul kupluk mawon. Sing penting tindak ngagem kupluk beres. Kupluke kados napa sak-sake wong perintahe namung ngagem kupluk. Ampun tanglet. Kupluke wernane napa? Akhirnya dijawab ireng. Nah, mangke sing gadahe namung kupluk putih bingung. Tanglet malih. Sing ireng niku sing bunder napa kupluk songkok? Pak RT ne njuk mikir songkok. Sing mboten gadah kupluk songkok bingung. Njuk keriyen Pak RT sing enten garis-garise mboten. Sing ana keriyen sing enten tulisane teng mriki Nahdlatul Ulama, teng mriki Muhammadiyah napa mboten? Sing ana ning sing mburi ya ana gambar bendera, sing ngarep ana gambar merah putih. Nah, malah angel. Sing penting niku awal mula perintahnya pakai peci pun rampung. Niki Bani Israel niku ngoten. Pokoknya sembelih sapi betina rampung janjane, tetapi gara-gara bertanya malah tambah susah. Ya. Akhirnya mereka tetap mendapatkan sapi itu. Maka muncul kengeyalan yang selanjutnya 14 ngeyel 14. Kata mereka, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan pernah mau beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah secara langsung. Kalau kami bisa melihat Allah secara langsung, kami akan beriman sama kamu, wahai Musa. Fahadatkumus sa'iqatu, maka mereka disambar halilintar, wa antum tanzurun, dan kalian semua mengetahui. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian dari pingsannya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini yang ke-14. Kemudian setelah itu 40 tahun selesai masa hukuman, mereka akhirnya berangkat lagi ke Al-Aqsa. Wa idqul nadkhulu hadhil qaryah, yang ternyata di Al-Aqsa itu sudah kosong dari orang, sudah tidak ada penghuninya. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, udkhulu hadhil qaryah, wahai Bani Israel, sekarang kalian masuk ke Al-Aqsa, di dalamnya sudah tidak ada orang, sudah kalian tinggal masuk. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, silahkan makan apa saja yang kalian suka di Al-Aqsa, terserah. Wadkhulul baba sujada, tapi kalian masuknya dengan sujada. Sujada itu ulama mufassir menafsirkan dengan cara rukuk. Waqulu hittah, dan berkatalah hittah. Atau sengit pangapunten nggih. Jadi diperintahkan untuk masuk dengan rukuk. Misalnya di sana itu pintu Baitul Maqdis, maka mereka diperintahkan untuk masuk dengan cara rukuk. Kados piantun Jawa. Ngeten. Nek dene kalau panjenengan lho dan kita niki disuruh masuk dengan cara rukuk sambil mengatakan hittah. Hittah itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah bahasa ketika itu yang artinya adalah ampunanmu ya Allah. Kalau kita sekarang mengatakan astaghfirullah, sambil nonton itu sambil menyesali perbuatan selama ini dan mengatakan astaghfirullah. Tapi bahasanya dengan mengatakan waqulu hittah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Naghfir lakum khotoyakum, kalau kamu mau melakukan seperti itu wahai Bani Israel, naghfir lakum khotoyakum,
Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Penak toh niku? Dosa yang selama ini enggak karu-karuan itu cukup ditebus dengan masuk Baitul Maqdis dengan cara rukuk sambil hitbah. Apakah mereka mau? Purun napa boten? Purun sakniki kok boten terus. Mau, mereka mau. Cuma dengan cara yang berbeda. Mereka mau masuk Baitul Maqdis dengan cara rukuk, tapi membelakangi pintu Baitul Maqdis. Kalau pintu Baitul Maqdis sana, maka rukuknya begini. Dados niku pangapunten, bahasane tembarak nyiliti Baitul Maqdis. Hanya untuk mengejek Nabi Musa dan Allah. Mbokongi Baitul Maqdis. Rukuk tapi mbokongi. Apakah mereka mengatakan hittoh? Tidak, mereka ubah dengan mengatakan hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Harusnya mengatakan ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Mereka ubah gandummu ya Allah, gandummu ya Allah. Hanya untuk ngecek. Akhirnya mereka masuk dengan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Musa alaihissalam bersabda, "Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum." Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bertaubat dengan cara yang lain. Kon ngono wae ra gelem, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, pokoknya sekarang kalau kalian ini bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Cara bertaubat zaman Nabi Musa, suruh bunuh diri. Nek sakniki bunuh diri lah malah dosa nek sakniki. Zaman Nabi Musa pun kadung enggak karu-karuan orang Bani Israel. Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian kalau mau seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa kengeyelan Bani Israil dengan Nabi Musa saja seperti itu, dengan Allah saja berani seperti itu, apalagi hanya dengan rakyat Palestina. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sisi sejarah awal mula Bani Israil dan bagaimana akhlak mereka terhadap Nabi mereka, bagaimana akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan ceritanya dengan gamblang di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ke dalam jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.